sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya, notifikasinya, dan like-nya juga. Makasih. Hai semuanya, selamat datang lagi di video YouTube gue New Rolls. Dan di video kali ini seperti judulnya, gue akan mereview si air fryer dari Philips. Nah ya, jadi singkat cerita, kenapa gue pengen beli air fryer akhirnya buat di rumah, karena memang suamiku tuh kemarin ketahuan dia itu udah tekanan darahnya tinggi, terus dia punya kolesterol juga, aku juga punya kolesterol, dan anak-anakku juga gemuk badannya. Nah jadi aku berpikir kayaknya harus lebih sehat nih hidupnya, jadi aku putusin untuk ber-air fryer ini, karena memang di keluarga tuh nggak bisa, kayaknya nggak makan yang ada goreng-gorengannya gitu loh. Jadi ayam goreng, entah nugget, entah nanti ikan goreng atau apa gitu ya, kita memang hobinya makan yang goreng-goreng. Nah jadi aku mensiasatinya untuk supaya lebih sehat dengan menggunakan air fryer. Nah jadi penasaran apakah air fryer ini akan merubah rasa, tekstur dari makanan seperti apa. Nanti kita akan review, tapi hanya untuk makanan-makanan yang ringan ya. Jadi ikutin terus videonya. Nah, ini dia penampakan dari Philips Air Fryer yang aku beli. Nah, jadi dia ini memiliki teknologi Rapid Air, jadi dia lebih cepat proses pemanasannya. Dan di sini itu kelebihan dari air fryer tipe yang aku beli ini adalah dia itu mampu katanya mengurangi kandungan lemak hingga 90%. Nah, ini dia nih tampak luarnya, ini belakangnya itu ada lubang udaranya, dan ini dia nih apa aja yang didapat di dalamnya. Pertama itu ada kartu garansi seperti biasa. Nah, ini kita bisa secara online daftarnya. Terus di sini juga ada guideline untuk memasaknya. Jadi di sini ada macam-macam nih. Mau bikin ayam, mau bikin daging, itu suhu dan waktunya berapa. Dan ada buku petunjuk penggunaannya juga. Kali ini aku mau coba trial ngegoreng karage di air fryer, dan di sini juga ada sosis solo yang udah aku bikin, cuman tinggal kita goreng. Nah kita nanti akan coba juga di air fryer. Nah jadi untuk karagenya sendiri ini aku udah aku keluarin dulu dari freezer, jadi supaya nggak terlalu beku-beku banget. Sebenarnya bisa langsung dimasukin dari freezer ke air fryernya, cuma nanti bakal bikin lebih lama gitu matangnya. Nah aku pengennya sih supaya lebih hemat listrik ya kan, karena ini wattnya cukup besar, jadi lebih baik kita diemin dulu sebentar di luar baru kita goreng dengan air fryer. Oke, kita coba. Sekarang kita masukin si karagenya ke dalam sini, terus kita akan coba ya goreng. Nah ini kita coba memasak si chicken karagenya suhu 10 menit dengan waktu 10 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Jadi kalian bisa dengar ini tuh suara air fryernya, jadi memang cukup terdengar tapi nggak berisik sih. Nah jadi kalau dia sudah selesai, tadi dia akan ada suara ting bunyi, terus mesinnya juga akan mati. Nah sekarang kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Ini cukup panas. Oke, kita cek ya. Wow, ini sih udah mateng ya, kering banget gitu. Ininya, dan kita bisa lihat ya, ini kering sih sempurna, dan di bawahnya itu minyak ya. Jadi mungkin dalam proses pemasakannya ini tuh ada minyak-minyaknya gitu, jadi dia menurunkan semua minyak-minyaknya gitu. Dan ini udah matang. Selanjutnya kita akan masak si sosis solonya ya. Oke, ini udah kita masukkan. Nah kita coba untuk air fry. Oke, untuk sosis solonya kita akan setting tetap di suhu 180 dengan waktunya aku bikin 5 menit aja ya, 7 menit lah mungkin. Yap. Oke, sudah, kita cek ya. Kalau dilihat dari warnanya,
ini pucet ya, tapi coba kita pegang dulu ya. Nah, jadi ini kalau dipegang pakai sendok itu udah mateng ya semuanya. Kita coba ya. Oke, jadi kita akan coba. Nah, kita mulai dari si karaginya ya. Jadi tadi ini tuh udah mateng gitu, penampakannya juga udah mateng. Kita coba ya rasanya itu beda atau sama waktu digoreng biasa. Kalau menurut aku dari rasa itu nggak ada yang berbeda, rasanya itu sama aja, kayak nggak ada yang berkurang gitu. Terus juga karena mungkin ini dari awalnya juga udah ada minyaknya gitu ya, tetap ada minyaknya sedikit gitu, minyak dari ayamnya, mungkin lemak dari si ayamnya gitu ya, masih tetap terasa dan rasanya masih tetap enak. Terus keringnya juga pas, berasa nugget digoreng dengan air fryer kayak gini cocok, nggak ada masalah. Rasanya nggak ada yang berubah sama sekali, tekstur dagingnya juga sama, pokoknya rasa juga mirip banget. Jadi kayak hampir kayak kita digoreng dengan minyak biasa. Bahkan tadi kalau kalian lihat ya, itu ada minyak yang jatuh di bawah gitu kan, ngeluarin lagi dia minyak-minyak atau lemak-lemak yang ada dari si dagingnya. Jadi jauh lebih sehat daripada kita digoreng. Jadi bayangin kalau digoreng tanpa digoreng aja dengan minyak, dia ngeluarin minyak, terus kita tambahin minyak lagi, jadi berapa banyak minyak yang kita makan dari si karage kayak gini gitu ya. Menurut aku ini enak. Nah, kita next ke sosis Solo. Nah, sebagai gambar sosis Solonya itu ya. Nah, jadi ini sosis Solonya seperti kalian lihat itu pas dibuka ini cukup mateng, terus kulitnya sama masih lembek gitu juga. Jadi dia nggak kering banget gitu sih, kering permukaan luarnya kering tapi di dalamnya tetap moist gitu. Nah gitu ya, jadi menurut aku enak, aromanya masih enak, malah menurut aku aromanya itu kayak lebih keluar gitu ya dibandingkan digoreng biasa, lebih wangi gitu pas waktu diproses dimasaknya. Nah jadi kayak gitu ya, udah mateng, ayamnya dalam juga kelihatannya mateng, tadi kita sekitar 7 menitan. Nah sekarang kita coba ya. Enak, matang, dalamnya matang juga, ayamnya juga matang, rasanya juga enak, nggak perlu digoreng juga rasanya tuh enak gitu ya. Menurut aku ini menurut sih aku nggak tahu kalau goreng ikan ya kita apakah akan mempengaruhi rasa, tapi kalau gorengan-gorengan kayak gini aku rasa nih masih enak dan masih bisa dimakan banget, nggak ada bedanya, jauh malah lebih sehat karena dia nggak mengandung minyak sama sekali. Jadi memang cocok banget deh buat orang yang mengurangi minyak tapi emang nggak bisa jauh-jauh dari gorengan gitu ya. Jadi itu fungsi dari air fryer, jadi membuat hidup lebih sehat tanpa minyak tapi tetap makannya digoreng. Oke, jadi itu dia review gue tentang air fryer Philips 9218/50. Jadi keseluruhan video gue ini semoga bisa membantu kalian yang galau pengen beli air fryer nggak ya, kira-kira worth it nggak ya untuk dibeli gitu ya. Kalau menurut gue secara pribadi ini worth it karena rasa lumayan not bad, masih enak gitu, tapi kita jauh lebih sehat gitu. Karena kalau menurut gue sehat itu ada investasi yang paling mahal, karena kalau kita udah masuk rumah sakit biaya itu besar, mungkin ada yang pakai BPJS gitu-gitu ya bisa tercover, tapi menurut gue pakai BPJS juga nggak segampang itu gitu. Kayak misal kalau sakit berat mau operasi dan segala macam juga nggak semudah itu langsung gitu, prosesnya juga cukup panjang. Jadi memang yang lebih enak itu kita sehat, karena dengan saat kita bisa makan apapun, dengan saat kita bisa beraktivitas mau janjian kemanapun tanpa perlu worry gitu. Nah, oke, jadi itu sekian
review gue tentang air fryer dari Philips. Semoga membantu. See you next my video. Bye bye.